Halo, jadi begini, kata beberapa orang yang aku temui, aku adalah orang yang terlalu baik. Sebenarnya, mereka saja yang tidak paham bahwa aku adalah orang yang toksik. Aku adalah orang yang toksik pada diriku sendiri. Aku selalu mendahulukan orang lain daripada kebutuhanku sendiri. Aku sering menumpuk banyak pekerjaan hanya karena aku malas dan lebih memilih mengerjakan hal yang tidak lebih penting dari pekerjaanku. Contohnya saja, mendengarkan musik seperti orang gila, hingga mendapatkan protes dari tetanggaku karena terlalu bising, atau hanya berleha-leha tanpa alasan yang jelas. Aku sering mencoba terlihat bahagia di depan orang lain hanya karena aku takut mereka memandangku lemah. Jika berbicara menabung, jangan pernah tanyakan aku, karena aku tidak pernah menabung. Aku lebih senang untuk berfoya-foya, makan di kafe sebagai alasan penghargaan untuk diri sendiri karena sudah bekerja keras. Jika berpikir secara logika, kerja keras apanya? Aku kan lebih banyak untuk menimbun pekerjaan daripada mengerjakannya. Semua hal itu aku alami sekitar kurang lebih 1 tahun ini. Ngomong-ngomong, kalian bisa memanggilku dengan sebutan Rara. Salah satu hal toksik yang aku lakukan pada diriku sendiri adalah selalu mendahulukan kebutuhan orang lain daripada diriku sendiri. Sejujurnya, hal itu membuatku merasa tidak nyaman. Awal mula, aku merasa itu adalah hal kebaikan yang harus aku lakukan. Namun ternyata hal itu justru membawaku kepada hal yang berlebihan dan merugikan diriku sendiri. Aku rela kesusahan dan mendapatkan beberapa pandangan negatif karena hal tersebut. Kejadian paling parah adalah pengkhianatan dari orang terdekat. Siang itu, salah satu temanku mengatakan padaku bahwa dia butuh bantuan untuk memulai usaha barunya. Kebetulan aku mahir pada bidang tersebut. Jika boleh disebutkan, sekiranya pada bidang tata rias. Dia juga mengatakan akan mengajakku dalam bisnisnya. Dan aku mengatakan juga bahwa ya, aku siap bersedia untuk membantunya. Pagi, siang, dan sore, dia selalu ke rumahku untuk belajar bagaimana cara merias wajah seseorang dengan baik, dan terus berlatih bersamaku. Tiba saat pembukaan usaha, kami mendapatkan klien pertama. Rasa senang memenuhi perasaanku. Setidaknya, aku merasa lega karena aku dapat membantu temanku. Singkat cerita, usaha itu mulai berkembang. Banyak sekali klien yang ingin menggunakan jasa kami. Aku sangat bahagia dengan pencapaian tersebut. Hingga suatu ketika, hari itu, aku dan dia datang ke sebuah tempat di mana pihak kami dan penyewa jasa tata rias kami janjian untuk bertemu. Aku dan temanku fokus melakukan pekerjaan kami, diselingi dengan pertanyaan basa-basi dan canda riang kepada klien agar mencairkan suasana. Seorang klien bertanya kepada kami, "Mbak, riasannya bagus banget loh. Saya suka banget. Mbak belajar di mana? Boleh kasih saya sedikit tips? Saya sering kesusahan untuk masalah dandan seperti ini." Aku tersenyum dan hendak menjawab. Tetapi temanku menyela pembicaraanku dengan senyum yang lebar dan mengatakan, "Bagus ya? Iya nih, soalnya aku belajar sendiri. Aku cari tutorialnya di Instagram. Otodidak lah begitu." Aku terdiam. Sejujurnya perkataan temanku agak menusuk hatiku. Belajar sendiri? Bukannya dia setiap hari datang ke rumahku untuk belajar ini bersamaku? Kemudian klien kami berbicara kembali. "Wah, Mbak pinter banget ya. Kalau temennya bagaimana?" Temannya yang dimaksud adalah aku. Aku tersenyum, ingin menjawab, namun lagi-lagi temanku menyela. "Kalau dia belajar sama aku, Kak, soalnya dia juga baru bisa make up gitu." Sakit.
Itu yang aku rasakan pada saat itu. Dalam pikiranku hanya ada kata kecewa. Aku rela meluangkan waktuku untuk mengajarinya berbagai gaya makeup. Tetapi hal itu diungkapkan dengan tidak yang sebenarnya. Aku masih mencoba untuk bersabar. Aku berpikir, mungkin dia tidak mau terlihat kurang di mata kliennya. Dan aku akan mencoba untuk memaklumi hal tersebut. Namun, semakin hari dan setiap kami bertemu klien, tingkahnya semakin menyebalkan. Dia menyuruhku membawa tas-tas miliknya, menyuruhku untuk memegangi payung untuknya agar dia tidak kepanasan, menyuruhku melakukan hal yang sebenarnya bukan tugasku. Memilih klien yang wajahnya mulus tanpa jerawat agar bisa dirinya sempurna olehnya. Sedangkan untuk klien yang wajahnya berjerawat, dia memberikannya padaku karena dia tidak mau memegang hal tersebut. Menurutku ini sangat menyebalkan. Setiap pujian yang diberikan, dia selalu tersenyum bangga dan mengatakan bahwa dia bekerja keras sendirian dari nol. Tidak sedikit klien yang kami temui memandangku lebih rendah karena beberapa statement yang dia keluarkan. Di hari aku melihat senyum bangganya, aku berpikir bahwa aku harus mengakhiri ini semua. Aku keluar dari bisnis tersebut, dan aku mencoba untuk memperbaiki diriku sendiri. Aku lelah. Aku lelah berbuat toksik pada diriku sendiri. Aku akan membatasi diriku terhadap apa yang tidak bisa aku lakukan. Karena bagaimanapun, diriku sendiri adalah hal yang paling terpenting.